Iya. Fenomena itu kejadian-kejadian yang dirasakan oleh banyak orang. Yang di apa namanya dia? Yang dirasakan oleh banyak orang. Nah, itu yang fenomena itu. Dan Kalau hanya satu orang saja yang merasakan itu, enggak fenomena. Dan itu terjadinya update. Maksudnya sekarang gitu, Pak. oh ya, kalau fenomena itu kan fenomena Iya. terjadinya itu terbaru. Iya, terbaru gitu ya, Pak. Dan kalau kita dan masuk dalam kategori proses teori itu apabila fenomena yang terjadi itu belum ada teori yang bisa yang menjelaskan. Oh, gitu. Kayak tadi itu kan ketika ditarik harganya marah, nanti kita lihat lagi rasa takut, cemas, marah, nah itu kan perilaku baru yang belum ada kan, yang belum ada. Maka karena belum ada itu teori yang menjelaskan, nah kita kumpulkanlah kejadian, kita pahami dan kita susun menjadi sebuah teori baru. Teori baru. Nah, judulnya itu nomofonia. Walaupun sebenarnya kita ada ini bukan yang baru, kalau ada searching nomofonia misalnya itu baru. Kita lagi mungkin ada baru sekarang sebenarnya dia. Tapi kalau masalah anak Melani kemarin itu ada nggak ada, itu menurut saya baru, karena saya tidak ada membaca buku terkait dengan itu. Kalaupun ada di dalam teorinya, nah berarti itu mungkin faktor ketidaksengajaan saja itu. Ada nggak anak Melani di kafe? Nah kalau sudah ada berarti Itu nggak baru lagi. Itu ya. Atau yang baru itu begini, sudah ada ini, sudah ada teori mengenai definisi ciri-ciri. Nah, tetapi gejala dan faktor penyebab itu belum ada. Nah, ini bisa dilanjutkan, artinya dilanjutkan teori yang sudah ada, yang masih belum sempurna. Peneliti kedua karena meneliti tentang gejala dan faktor penyebabnya. Nah, lalu yang peneliti yang ketiga mencari atau meneliti tentang cara mengatasinya. Nah, itu tetap suatu teori juga. Walaupun fenomenanya sudah ada, tetapi belum lengkap, nah itu tetap betul. Boleh, itu kelima. Oke? Ada yang tertarik dengan penelitian ini? Sudah? Ada. Caranya cari dulu fenomena-fenomena terbarunya. Apa itu? Bukan ya? Harus yang terbaru ya. Gejalanya apa? Gejalanya terus. Nah, tentu harus fenomenanya tentu harus dibuktikan. Jangan dulu. Jangan tapi peristiwanya itu apa, fenomena yang terjadi itu apa. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi itu. Nah, ya. Sudah ada dapat belum? Fenomenanya. Oh, bisa. Mau itu. Apa? Tapi sesungguhnya ya,
sebagai pencipta, kita bisa disebut-sebut nanti di jalan daftar perpustakaan orang lain. Lariti, itu kan. Nomofonia pada out, misalnya ini. Nanti diterbitkan di jurnal. Nah, coba anda televisi anda televisi itu tuh kalau dibiarkan bagaimana, kalau tidak dibiarkan gimana efeknya terhadap kehidupan sosialnya. Ada nggak pengaruh dan sebaiknya gimana? Apakah harus dihentikan, dicegah, diobati, atau dibiarkan saja? Ya kan nanti pasti ada dampak positif negatif yang ditimbulkan. Kalau positif yang lebih banyak, ya biarkan saja. Malahan monofobia itu harus kita pupuk, gitu kan? Nah, kalau misalnya dampak positifnya itu akan lebih banyak. Kan tidak semua fenomena itu yang jadi masalah, kan? Iya ya. Ada banyak fenomena itu yang bagus. Jadi harusnya Anda sebagai sarjana-sarjana di audit itu harusnya lebih banyak meneliti yang seperti ini. Karena apa? Ilmu saudara itu baru, belum banyak ada referensi yang mengkaji tentang keilmuan saudara. Saya nggak tahu ya, apakah struktur bangun keilmuan saudara itu sudah terbangun dengan kokoh. Nah, apa itu struktur bangun keilmuan? Dalam filsafat ilmu, Anda belajar nggak? Kerangka bangun keilmuan di audit itu apa? Anda pernah dengar epistemologi? Pernah? Apa yang Anda pelajari dalam ilmu pendidikan anak akademik? Di situ harusnya udah tutup kerangka bangun keilmuan saudara itu mana? Epistemologi, kemudian aksiologi, itu harus tertutup dalam kerangka bangun keilmuan. Apa sekarang gimana? Sudah ada nggak yang bisa jelaskan ini keilmuan saudara ini sebenarnya apa? Benar nggak ini ilmu? Atau hanya keterampilan saja atau hanya pengetahuan saja? Oh iya Pak. Benar nggak ini ilmu? Syarat menjadi seorang sarjana itu kan Anda harus bisa menguasai ilmunya. Harus duduk kerangka bangun keilmuan itu. Itu tugas dosen-dosen di audit itu. Siapa dosen-dosen di audit itu sekarang? Endang, Bu Nisa. Kalau Pak Abul itu dia psikologi. Saya bukan dosen di audit, saya Afrika bukan apa pendidikan. Endang ini nyudup. Ya, keilmuannya sastra Inggris. Nah, makanya saya agak apa juga ya? Mana ya? Saya memang ingin mempertanyakan itu, tetapi harusnya itu dibicarakan dalam simposium-simposium, bukan dalam seminar-seminar yang tentang keilmuan.
ilmuwan pendidikan Islam anak usia dini. Anda bisa menyandang gelar sarjana itu kalau keilmuan pendidikan Islam anak usia dini itu sudah tutup. Masuk kemana dia? Gunanya apa? Aksiologi, bukan? Bagaimana ilmu itu dipelajari? Psikologi. Apa kajiannya apa? Sosiologi. Tiga itu harus terkuasai oleh Anda. Epistemologi, ontologi, aksiologi. Itu harus Anda tanyakan kepada dosen PAUD Anda. Dosen PAUD Anda itu ya yang berdua itu. Kalau Pak Ahmad itu jelas kerangka baru ilmu juga psikologi kan. Apa bedanya Anda dengan Guru lain. dengan apa? Dengan pengasuh. Oh itu Pak. Kalau pengasuh itu hanya pengasuh, belum tentu mendidik gitu. Nah, belum tentu juga. Belum tentu ya Pak. Habis itu dijelaskan di dalam kerangka bangun kehidupan itu filsafat ilmu PAUD. Tugas Apa kata Mbak Endang waktu itu ada saudara itu menggantinya bersama dengan kalau pengasuh dengan awak guru beda kalau mereka juga tidak duduk, perlu dipertanyakan juga. ada lagi.